Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi terasa dimanapun berada. Alhamdulillah saat ini atau siang hari menjelang sore ya Bapak Ibu sekalian, kita sudah berada di satu peternakan yang khusus budidayanya untuk menghasilkan susu atau produksi susu. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian sejauh ini sering mendengar, sering minum ya khususnya susu, ternyata bukan hanya dihasilkan dari sapi, tetapi juga dihasilkan dari kambing. Nah, jadi mungkin belum lama kemarin kita juga live langsung berkaitan dengan peternakan, tapi berkaitannya dengan sapi, sehingga di hari ini kami lebih variasi karena kemarin sudah menghasilkan daging, sekarang menghasilkan susu di peternakan kita juga, showroom PT Natural Nusantara yang berada di Sayegan, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, yang membedakan mendasar dari ternak yang menghasilkan susu yaitu jelas produksi susunya. Untuk itu di sini kalau Bapak Ibu tadi sekalian sudah melihat berbagai macam kambing itu yang sudah ada di peternakan sini, itu khusus dibudidayakan menghasilkan susu. Apa Pak bedanya? Jadi kalau peternakan yang menghasilkan susu itu kita cari bibit yang memang produksi susunya tinggi. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian kalau tadi sudah melihat di kandang kita ada kok asing-asing sekali Pak, ini jarang dilihat kambing jenis ini, kemudian warnanya, produksinya, gemuknya dan lain sebagainya, itu memang khusus. Ini adalah ternak-ternak yang khusus dihasilkan untuk menghasilkan susu. Nah, jadi berbeda dengan domba yang dihasilkan daging, ini adalah susu. Kurang lebih ada beberapa jenis kambing yang memang khusus diproduksi susu, yaitu diantaranya ada kambing PE. Nah, jadi kalau kambing PE adalah kambing peranakan etawa, itu dikenal juga dengan kambing dwiguna ya Bapak Ibu sekalian. Kalau memang sering juga menemukan kambing etawa yang digunakan untuk disembelih, dipotong untuk dagingnya, ternyata etawa ini juga bagus menghasilkan susu. Kurang lebih kalau di Indonesia produksi ya kurang lebih 1 literan per harinya. Kemudian ada kambing yang memang produksi susunya tinggi sekali, namanya kambing Sanen. Nah, kambing Sanen ini berasal dari Swiss, dari lembah Sanen katanya, sehingga namanya Sanen, produksinya hingga 3 liter per hari. Sehingga dari Swiss tadi dibawa ke Indonesia, itu ternyata kemampuan adaptasinya dia lemah, sehingga muncullah persilangan. Nah, sehingga tadi ada namanya PE, itu memang kambing asli dari Indonesia dengan kultur Indonesia sekali, bisa hidup, produksinya tetap bagus. Sedangkan ada yang produksi susunya tinggi tetapi dia tidak bisa adaptif di Indonesia, sehingga diadakan persilangan, perkawinan, sehingga ada yang namanya kambing Sapera. Nah, itu adalah kambing persilangan antara Sanen dengan PE. Nah, sehingga di peternakan ini mayoritas adalah kambing Sapera. Nah, walaupun di sisi lain ada juga Bligon, ada juga kambing-kambing yang lain, tapi memang di sini karena produksi susunya juga bagus, itu disebut juga kambing Sapera. Kita lihat persiapan proses pemerahannya. Nah, jadi yang namanya pemerahan itu sangat dianjurkan dilakukan di tempat yang khusus. Nah, tempat khusus ini adalah tempat yang berbeda dari kandang sapinya atau kandang kambingnya. Nah, jadi ini adalah tempat khusus ya, tempat khusus untuk proses pemerahan. Proses pemerahan di sini dilakukan dilakukan menggunakan mesin, tidak secara manual. Nah, ini adalah mesin pemerahan. Jadi kalau yang namanya manual itu dengan menggunakan tangan. Nah, jadi ada beberapa macam ya Bapak Ibu sekalian, teknik pemerahan itu ada yang dengan alat, ada juga yang dengan mesin. Nah, ini contoh. Jadi kita sudah mulai proses pemerahannya. Ini kita khusus ambil dari kandang, kemudian dibawa ke kandang pemerahan untuk melakukan proses pemerahan. Nah, ini. Nah, jadi mumpung belum diperah, kita cerita lagi sambil nunggu Mas Anannya lagi grogi ya teman-teman sekalian. Jadi nanti kita akan cerita juga dengan beliau, salah satu pengelola di showroom ini, di peternakan kita. Ini adalah kambing yang siap diperah. Jadi di sini
sudah bagus dengan menggunakan mesin dengan alat, sehingga nanti tinggal dimasukkan saja dan akan ditampung di milk can-nya khusus untuk menghasilkan susu. Nah, apabila nanti dilakukan secara manual, Bapak Ibu sekalian ingin mencoba atau praktek secara manual, itu ada beberapa metode pemerahan secara manual. Jadi kurang lebih ada 3 metode untuk pemerahan secara manual. Itu dengan tangan, ada yang namanya full atau dengan full jari ya, full tangan, itu disebut juga dengan full head atau whole hand, itu dengan full jari. Jadi 5 jari diperah. Nah, dimasukkan dalam putingnya. Nah, kemudian ada yang 2 jari, stripin namanya. Nah, ini 2 jari. Nah, kemudian ada juga yang hanya dengan gerakan telunjuk. Nah, ini namanya Nevelen ya, Nevelen. Jadi ada 3 metode. Biasanya yang paling umum adalah dengan full hand atau seluruh jari. Tapi kalau di sini dengan mesin itu sudah sangat tepat, bersih, steril, sehingga untuk menghasilkan susu juga lebih bagus. Nah, ini belum masuk. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di sini mungkin bisa dikenalkan dulu salah satu pengelola di kandang perah Bumeki Hijau. Ini adalah Mas Anan. Mungkin Mas Anan bisa perkenalkan dulu, Mas. Nama mungkin dari bagiannya di sini, di bagian apa? Nah, ini pemerahan dan juga kebersihan kandang. Dan juga sama marketing buku. Nah, sebelum diperah, Mas, saat ini ada berapa banyak kambing yang diperah di sini? Yang lagi laktasi ya? Untuk yang kambing diperah itu totalnya 16. Tapi yang hitung cuma 12. Karena iya, untuk yang lainnya tuh produksi susunya berkurang, nggak sampai 1 liter. Oke. Jadi yang diperah ada 12 ya. Dalam satu tempat ini, jadi orang bisa langsung diproses, Mas ya? Iya. Kan sebelumnya apa aja, Mas, prosesnya? putingnya setelah dibasuh pakai air, terus dicuci pakai sabun. Setelah itu dibilas lagi sampai bersih, dikeringin pakai handuk, terus diperah. Oke. Jadi yang namanya susu itu memang suatu hal yang sangat bagus, sehingga juga harus melihat faktor kebersihan, Mas. Iya. Salah satunya juga dengan putingnya. Jadi sebelum si susu itu keluar, putingnya atau jalurnya itu juga harus dibersihkan. Jadi Mas sampaikan bahwa perlu namanya desinfeksi, perlu adanya pembersihan dulu. Nah, jadi mungkin nanti kita bisa lihat prosesnya, proses dari sebelum pemerahan. Kemudian jadi dibersihkan dulu ya, misalnya sudah masih ada. Ini adalah putingnya. Nah, jadi kalau kambing itu putingnya ada 2. Nah, jadi ambingnya juga ada 2, putingnya ada 2. Berbeda dengan sapi putingnya dia ada 4. Nah, putingnya ada 4. Nah, ini ya disterilkan dulu tentunya. Kalau di kandang kan kandangnya bisa jadi kotor, kemudian kambingnya bisa tiduran, kemudian kalau tidak dibersihkan, ketika susu itu keluar nanti akan terkena daripada kotorannya, sehingga mulailah masuk mikroorganisme dari sana, sehingga nanti efeknya adalah di susunya, menjadi kualitasnya menurun dan tidak bertahan lama. Ini juga di kandang ini dibantu sama teman-teman dari yang praktek ya, praktek kerja lapangan. Nah, jadi ini ada mbak-mbak sama mas-masnya juga dari Karanganyar, Solo ya, Solo, ada juga dari Seragen. Nah, ini mesinnya. Nah, ini alatnya. Jadi nanti alatnya ini akan menyedot, menghisap. Nah, jadi si putingnya susunya nanti akan keluar. Ya, baik ya. Ya, susunya ya, susunya keluar. Jadi tidak ada lagi sentuhan tangan untuk kemudian
dan susunya dihasilkan berkualitas. Kalau di rata-rata berapa mas ini produksi susunya kira-kira? Kalau semua sudah 12 tambahnya 1,6 ya kurang lebih. Rata-rata susu dihasilkan dalam 1 hari ya? Iya. 1 hari apa 1 kali pemerahan? 1 hari 2 kali pemerahan. 1 hari 2 kali pemerahan. Per harinya rata-rata tadi adalah 1,6 liter. Nah, jadi di awal tadi teman-teman sempat dengar bahwa produksi susunya itu sangat beragam, tergantung jenis kambingnya. Kalau ada namanya istilahnya kambing PE, kambing Sanen, ada Sapera, memang bervariasi. Tapi di sini adalah di atasnya atau bukan lagi satu kambing PE, tapi ini Sapera, ternyata produksinya pun tidak kalah bagus, mencapai 1,6 liter. Nah, jadi luar biasa. Ini lokasinya juga tidak terlalu tinggi, tidak adem, tidak juga mirip dengan kondisi aslinya panen di Swiss yang ini. Nah, tapi dengan teknologi ternyata mampu untuk meningkatkan produksi pasti, baik dari pakan, dari suplemen dengan penggunaan peternak. Teknologi masa ini mampu juga untuk meningkatkan nutrisi dalam pakan, penyerapan, sehingga yang dihasilkan susunya juga akan baik. Kalau waktunya kita panen itu kalau pagi jam setengah 6 ya mas ya? Pagi jam 6. Pagi jam 6 Ya. alias jam 3. Nah, jadi mengapa kok tumben mas live-nya kok sore-sore? Nah, jadi selain kita ingin menyampaikan kepada bahasa di mana berada tentang potensi budidaya kambing perah, tetapi juga kita langsung melihat suatu hal mungkin yang jarang dilihat oleh teman-teman semuanya, yaitu proses pemerahan. Proses pemerahan langsung dari kandangnya. Nekan full head. Jadi untuk memastikan di air habis semua udah habis. Untuk memastikan juga biar tidak ada susu yang basi loh. Biar tidak ada yang Basi. basi. Iya, kan kalau tidak itu basi. Peninggalan. Itu penyebab dari penyakit mati itu juga bisa. Oke. Nah, jadi disinggung juga berkaitan dengan penyakit mas ya. Iya. Jadi salah satu yang paling sering terjadi itu penyakit namanya mastitis. Iya, kalau di perang tuh yang ketiga mati tuh. Bukan hanya di manusia yang mastitis, tapi di hewan pun Di hewan bisa pun terjadi. bisa terjadi. Ya, jadi Dari kebersihan kandang itu juga sama. memang faktor penyebab utamanya adalah dari kalau masih ada sisa susu ya, sisa susu, Iya, kemudian sama penyakit kurang basi. bersihnya kandang. Dan juga nanti apabila kandang kurang terjaga sanitasinya bisa menyebabkan mastitis. Karena mastitis ini disebabkan oleh bakteri atau mikroorganisme, sehingga apabila susu tertinggal otomatis bakteri bisa menghadapi atau bisa tumbuh dari misalnya bakteri itu yang menyebabkan si susu itu basi, sehingga nanti akan menjenggal, akan berarti di sana, sehingga susu tidak bisa keluar ataupun nanti bisa berbahaya bagi kandang
kambing. Produksinya turun ya. Pernah ada mas kejadian mas itu? Pernah. Pernah ya? Yang sekitar rumah tipis juga pernah. Kalau yang masih tipis parah pernah sampai mati kambingnya. Kambingnya mati ya? Kalau yang pernah terjadi biasanya di treatment apa? Itu waktu dulu pernah baru melahirkan. Baru melahirkan tuh nggak sampai seminggu dia kena mastitis. Lokasinya karena ini juga khusus ya, lokasinya adalah khusus, bukan di kandang, di tempat khusus untuk pemerahan, dan juga prosesnya harus cuci tangan dahulu, mungkin harus dibersihkan, seringkali juga bisa dengan air hangat, kemudian juga bisa di menggunakan sabun atau desinfektan, sehingga nanti bisa steril dan kambing pun tetap sehat. Nah, bukan hanya di awal tapi di akhir ya, teman-teman untuk dibersihkan, dicuci. Pakai ini untuk telur putih itu wajib. Gimana? Untuk telur putih itu wajib. Itu apa Mas? Ini kalau namanya itu yodium Oh, buat mencegah bakteri. tidak bakteri. Iya. Dibersihkan ya. Ini Pak, tak setting belakangnya. Jadi kambing di sini ini sudah mayoritas penggunaan pakannya ini diproses dengan intensitas terus terkena Nusantara yaitu dengan aplikasi di banyak. Sebelum itu lanjut konsentrasi ternak, nah ini adalah kambing lagi satu lagi yang lebih berat. Ya. Jangan lupa untuk dibersihkan. Ya, baik, ini ada satu pertanyaan dari Bu Marta Nasa ya. Iya. Jadi ada satu pertanyaan, kira-kira satu ekor itu berapa liter Pak susunya gitu. Mungkin bisa diceritakan Mas. Per produksi per satu ekor Ya, ada berapa liter susunya? ya
kalau dari perhitungan rata-rata setiap hari itu 1,6 meter. Itu kan dari rata-rata. Untuk produksi itu tergantung dari kambingnya. Jadi ada yang menurun, ada yang masih banyak. Kalau kita menghitung dari per ekor itu bisa mas, itu bisa jadi 1 demikian. Berarti di rata-rata mas ya, jadi rata-rata per ekor per harinya 1,6 liter. Iya. Nah, jadi 1,5 liter lebih. Itu rata-rata, karena memang tadi sampaikan Mas Anan kalau berbeda-beda. Untuk setiap kambing baru 1 liter. Tapi di rata-rata sekitar 1,6. Ya. Itu sudah sesuai target ya? Kalau untuk targetnya 20 liter. Targetnya berarti 2 liter. Iya. 20 liter per hari. Iya. Berarti kalau ini adalah 12 ekor, kalau 1,6 berarti sudah hampir ya. Iya. Memenuhi target. Ya, sekitar 19 liter. Tapi memang ada perbedaan mas ya, setelah menggunakan suplemen itu, masa Superna Iya. untuk Ada pakan perbedaan. Untuk pakainya tuh jadi lebih nafsu. pakan ya. Iya. Nafsu makan jadi lebih tinggi. Karena produksi susu ditentukan juga dari pakan, Ya. sehingga ketika pakan yang bagus, Dari nutrisi pakan juga. ya, ini nutrisi pakan Kalau kita kalau bukan cuma nutrisi itu cuma untuk kambing lapar. gitu. Ya. Ya, jadi nutrisi ya. Iya. Nutrisi pakan apabila dengan dari kandungan nutrisinya. dari kandungan nutrisinya sudah bagus, diserap juga bagus, produksi susunya juga tinggi. Ya. Untuk produksi susunya pertama dari lingkungan kandang. Kalau untuk kandangnya itu bagus, kambing tidak stres. Kalau kambing stres itu produksi susu otomatis menurun. Untuk kemarin itu kambing mau makan tuh mau jalan tuh takut dia, takut takut ini kena lubang. Jadi untuk makannya kurang nafsu. Sedangkan untuk kemarin juga sempat setelahnya itu istilah kurang bagus, pengaruh. Untuk kemarin sehari bisa dapat 15, 14 kilo. Itu penurunan produksi kemarin. Jadi memang rata-ratanya 1,6 kita Iya. tetap dipengaruhi beberapa hal, tetapi di sini sudah mendapatkan hasil yang baik ya di atas Ini sudah lumayan baik. dengan baik. Dilihat dari potensinya gimana? Harganya berapa? Itu 100 kambing. Untuk yang harga itu saya belum tahu. Tapi itu per susunya itu 20 liter. Terus?
dari potensi budidaya ternak kambing perah yang per harinya tadi disampaikan oleh Mas Anan adalah 1,6 liter. Apabila kita hitung dengan harga jual susu yang disampaikan juga tadi 30.000 per liter, sehingga kalau ada 12 ekor yang menghasilkan susu setiap harinya dikalikan dengan satu ekornya 1,6, kurang lebih sekitar 16-an sampai 20-an liter per hari, dikalikan 30.000 ya kurang lebih per hari kita bisa dapatkan 20.000 dikali 20 liter dikali 30.000, berarti kurang lebih 600.000 ya terasa dimana per hari kita dapatkan 600.000 dari hasil susunya saja. Nah, jadi terus menerus sampai proses laktasi selesai nanti gantian. Jadi di sini ada beberapa kambing juga yang memang belum proses laktasi atau belum proses menghasilkan susu. Sehingga nanti apabila sudah menghasilkan susu, maka produksi atau manfaat nilai jualnya tinggi dan sangat berpotensi bagi Bapak Ibu sekalian untuk membudidaya kambing perah. Nah, jadi sudah disampaikan bahwa setelah menggunakan teknologi NASA ada peningkatan di nafsu makan. Nah, sangat penting sekali untuk budidaya peternakan untuk nafsu makan, karena yang menghasilkan daging maupun menghasilkan susu adalah dari proses makan yang masuk. Makan yang masuk dengan tambah nutrisi dari NASA akan mampu menambah produktivitas dari daging maupun susu yang dihasilkan, sehingga produksi susu tinggi, kemudian ternak sehat, dan juga manfaat dari penjualannya bisa digunakan lagi untuk yang lainnya. Nah, jadi itu teman-teman sekalian yang masih mau melihat prosesnya, ini masih berlangsung. Saat ini masih ada atau baru berjalan 4 ekor, sementara yang di truk 12 sehingga nanti masih berlanjut terus. Silahkan kalau ada yang mungkin ditanyakan, silahkan. Kalau memang belum ada, nanti kita sambil jalan melihat proses pemerahannya. Nah, ini ada pertanyaan, jenis kambing apa Pak yang paling banyak produksi susunya? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian perlu juga bisa membedakan antara kambing dan domba. Di webinar sebelumnya itu juga pernah kami sampaikan, saya sampaikan bahwa perbedaan mendasar antara kambing dan domba. Nah, jadi yang di sini adalah jenis kambing, bukan jenis domba. Kemudian kambingnya pun khusus yang menghasilkan susu, tentunya yang produksi susunya tinggi, bukan kambing kacang, bukan juga kambing yang biasanya ada di orang jual untuk yang menghasilkan daging. Nah, sehingga kambing-kambing di sini adalah kambing khusus yang namanya kambing persidangan antara PE dan juga sanen. Nah, jadi Bapak Ibu kalau baru pernah dengar, ada istilahnya kambing perah yang paling populer itu namanya kambing PE, yaitu peranakan etawa. Nah, peranakan etawa ini memang hasilnya itu sudah bagus produksi susunya, dan tingkat adaptifnya di Indonesia itu juga sangat bagus, sehingga paling populer. Tetapi produksi susu masih kisaran 1 literan, sehingga pembudidaya di Indonesia pun ingin meningkatkan produksinya dengan apa? Dengan mencari bibit unggul yang produksi susunya tinggi, yaitu namanya kambing sanen tadi. Kambing sanen ini produksinya bisa sampai 3 liter, bisa sampai lebih. Nah, sehingga pengennya produksinya juga tinggi. Tetapi sanen ini kan dari Swiss, sehingga apabila dibawa ke Indonesia adaptifnya rendah, sehingga perlu disilangkan antara PE dan juga kambing sanen tadi. Sehingga apabila sudah dikawinkan namanya jadi sapera. Nah, jadi kalau kalian yang baru mendengar jenis ini adalah persidangan antara kambing PE dan kambing sanen, yang tujuannya untuk menghasilkan susu lebih bagus daripada yang sebelumnya. Sehingga yang kita perah pada hari ini itu kurang lebih produksinya 1,6. Nah, tadi juga disampaikan bahwa bisa sampai 19 atau 1,9 sampai 2 liter. Sehingga produksi yang tertinggi yang memang sesuai dengan adaptifnya di sini, jenisnya adalah jenis sapera. Cuman dari sapera manapun itu juga bisa menghasilkan yang lebih tinggi lagi dengan apa? Dengan manajemen budidaya yang diterapkan secara bagus, mulai dari pakannya, suplemennya, keteraturan kita pemberian teknologi NASA, ternak, kemudian juga dari kebersihan kandangnya, sehingga itu semua diperhatikan, produksi juga bisa tetap bagus. Nah, jadi kurang lebih begitu Bapak-Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Dan sini sudah dari dulu di peternakan ini menggunakan citerna dicampurkan ke pakan untuk mendapatkan hasil yang tinggi, karena sekarang informasi yang kami dapatkan terjadi peningkatan permintaan susu kambing
perah, karena memang manfaat susu kambing ini luar biasa. Di hari Senin kemarin sudah juga disampaikan oleh dokter klinik, dokter konsultan kita, konsultan Naswa, bahwa banyak sekali manfaatnya, tanda laktosanya rendah, kemudian proteinnya tinggi, kemudian berbagai macam jenisnya, sehingga tidak ada yang namanya alergi, dan juga bisa meningkatkan protein, ada juga meningkatkan imun, kemudian bisa juga berpengaruh ke kulit, kecantikan dan lain sebagainya. Sehingga saat ini mulai tumbuh banyak juga yang menggunakan susu kambing untuk sistem imun mereka. Nah, karena memang yang namanya susu selepas kita mengkonsumsi ASI itu masih dibutuhkan ternyata bagi tubuh kita, tidak terkecuali adanya susu sapi ataupun susu kambing. Nah, sehingga teknologi NASA bukan hanya meningkatkan produksi susu kambingnya, tetapi juga menyediakan susunya, yaitu susu Radix. Nah, teman-teman juga bisa mengkonsumsi susu Radix dengan berbagai varian rasa yang sudah NASA sediakan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, berbagai manfaat dan manfaat dan NASA sudah sediakan. Sudah baik. Sudah berapa? Jadi setelah diperas diberikan makan supaya agar kulit. Nah, baik, mitra rasa dimanapun berada, untuk kesempatan sore hari ini setelah kita lihat proses dari awal sampai dengan pemerahan, itu memang banyak sekali yang kita dapatkan, yaitu prosesnya bagaimana, caranya bagaimana, dan nanti aplikasi akan bagaimana. Pada kesempatan sore ini kita cukupkan terlebih dahulu. Mungkin ada closing atau penutupan dari Mas Alan bisa disampaikan kepada teman-teman mitra semuanya dari kambing perah ya. Apakah tipsnya atau budayanya atau setelah menggunakan NASA atau gimana? Ini kalau menggunakan NASA dicampur dengan konsentrat, itu untuk konsentrat yang bagus sama NASA juga possible dari kulit kacang hijau, itu hasilnya bagus. Kemudian digunakan berapa kali ya NASA itu? Sehari. Satu hari 3 kali. Ya. Itu langsung dicampur ke pakannya ya dari awal. Iya, dicampur ke setiap sentra, setiap ekor. Iya. Berapa banyak? Berapa tusuk atau berapa? Yang satu tusuk 1 ekor. Itu 1 ekor per hari. Per hari. Jadi baik. Tadi Mas Anwar sampaikan di penutup bahwa teknologi NASA itu sangat baik diaplikasikan di sini. Caranya dicampurkan ke pakan konsentrat, Mas ya. Konsentrat 3 kali sehari. Nah, jadi perharinya kurang lebih 1 tutup itu dibagi menjadi 3 kali pemberian dalam waktu 1 harinya, sehingga produksi tetap bagus, tenang, sehat, dan juga tidak stres. Nah, demikian apa yang kami sampaikan langsung dari kandang Bumiko Hijau Farm terletak di Sayagan, Sleman, Yogyakarta. Bersama saya di sini ada Mas Anan, salah satu pengelola kandang di sini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat, dan semangat pagi. Mana?
Ini bejantan namanya kambing awasi. Dari mana mas? Kalau itu kayak kurang tahu Pak. Cuman itu didatangkan kurang lebih sudah lama. Ini sudah jadi breeding. Dari Timur Tengah kan? Untuk pejantan lagi. Jantan, tapi iya pejantan. Ini ada dua, yang satu dipindah di kandang yang lain.